Shalom adik-adik, apa kabarnya? Aduh, kok kurang semangat sih adik-adik? Oke, jadi kalau kakak bilang apa kabarnya, adik-adik bilang sehat, kuat, diberkati, dan memberkati. Bisa adik-adik? Oke, sekali lagi ya. Kalau kakak bilang apa kabarnya, adik-adik bilang sehat, kuat, diberkati, dan memberkati. Bisa ya? Oke, sama-sama dengan kakak bilang gitu ya. Kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik harus bilang dengan semangat. Oke? 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, diberkati, dan memberkati. Wah, tepuk tangannya dong adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Kak Ara. Siapa? Oke, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Siap? Good job. Aku capek, aku malas, Siapa ya? aku ngantuk, Mana adik-adik? aku bosan, aku capek, aku malas, Astaga, aku ngantuk, aku bosan. ternyata si Mei adik-adik. Aduh Mei kenapa sih? Kok tadi bilang aku bosan, aku ngantuk, aku capek? Jadi gini Kak, Meme capek, bosan, terus ngantuk. Lala iya, kakak tahu kalau Meme itu lagi bosan, capek, ngantuk, ya kan adik-adik? Tapi alasannya kenapa Meme? Jadi gini Kak, teman-teman. Kan hari ini hari Minggu, harus ke gereja. Tapi Mei mau nonton, soalnya kartun kesukaan Mei itu main di hari ini, nggak bisa nonton. Astaga, ternyata gitu. Jadi Meme itu bosan, capek, ngantuk karena nggak bisa nonton kartun. Iya. Aduh, Meme justru kalau hari Minggu itu Meme itu seharusnya ngerasa sukacita, terus senang, terus nyaman kalau ke gereja. Kan Meme bisa ketemu adik-adiknya nih, adik-adik dan teman-teman yang ada di sekolah minggu untuk nyanyi sama-sama, terus nari sama-sama, memuji Tuhan sama-sama gitu Meme. Bener kan adik-adik? Oh, iya juga sih. Tapi tetap aja, Meme nggak mau ketinggalan kartunnya Meme. Soalnya seru banget loh Kak, teman-teman. Aduh Meme, kakak hari itu mau bawakan cerita yang lebih seru dari kartunnya Meme. Bener kan adik-adik? Oh iya, masa sih Kak? Cerita tentang apa? Cerita tentang firman Tuhan dong Meme. Nah adik-adik ini semua itu udah pada siap, udah pada duduk yang rapi. Sekarang Meme gabung dia duduk sama adik-adik itu. Dengarkan cerita kakak, cerita firman Tuhan yang lebih seru dari segala sesuatu. Oke deh Kak, Oke, teman-teman, Meme. kita dengarkan cerita sama-sama yuk. Oke Meme. Nah, sekarang Oke. Meme duduk sama adik-adiknya. Nah adik-adik, siapa nih yang tadi pernah kayak Meme? Sering males-malesan kalau diajak ke gereja, sekolah minggu, terus lebih milih untuk nonton kartun di rumah. Nah adik-adik, hari ini Kak Ara punya cerita yang lebih bagus dari seluruh film kartun
ada. Jadi cerita ini adik-adik diambil dari Alkitab, seorang tokoh yang sangat terkenal saat itu dan juga sampai sekarang adik-adik. Nah, penasaran siapa? Nih, kakak sebutkan namanya. Namanya adalah Tuhan Yesus adik-adik. Iya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah adik-adik, siap untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus? Hari ini kakak beri judul cerita kita adalah Gerejaku adalah Rumahku. Ayo sama-sama dengan kakak bilang, gerejaku adalah rumahku. 1, 2, 3. Gerejaku adalah rumahku. Good job adik-adik. Oke, kita akan dengarkan ya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kisah yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Di sebuah kota yang bernama Nazaret, tempat Yesus tinggal. Nah, adik-adik, ketika Yesus masih berumur 12 tahun, masih sangat muda adik-adik, Yesus sering mengikuti orang tuanya, yaitu Bu Maria dan juga Pak Yusuf, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah setiap tahunnya. Perjalanan Tuhan Yesus beserta keluarganya dari Nazaret ke Yerusalem sangatlah jauh adik-adik. Nah adik-adik, setelah perayaan Paskah selesai, Pak Yusuf dan juga Ibu Maria kembali pulang bersama dengan rombongan adik-adik. Rombongan itu adalah orang-orang banyak pada saat itu. Kembali ke Nazaret adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata Yesus gak ikut bersama-sama dengan orang tuanya. Yesus tetap berada di Yerusalem. Saat itu, Maria dan Yusuf pun menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan pulang ke Nazaret. Kemudian adik-adik, orang tua Yesus mencari-cari Yesus di antara keluarganya dan para kenalannya adik-adik. Tapi mereka tidak menemukan Yesus. Pada akhirnya, orang tua Yesus memutuskan untuk kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus selama 3 hari lamanya adik-adik. Wah, sangat lama ya. Setelah mencari di beberapa tempat selama 3 hari lamanya, akhirnya mereka berhasil menemukan Yesus yang ternyata masih berada di bait Allah. Saat Maria dan Yusuf bertemu dengan Yesus, ia melihat Yesus sedang mengobrol dengan para ahli ulama adik-adik. Dan saat itu banyak sekali orang-orang yang kagum dengan kepintaran Yesus. Kemudian Maria dan Yusuf pun akhirnya bertemu dengan Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, ibunya pun berkata kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tetapi adik-adik, Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kemudian adik-adik, mereka pun pulang bersama-sama ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik, gimana cerita dari Tuhan Yesus tadi saat berumur 12 tahun? Seru nggak adik-adik? Pastinya seru kan? Nah, kira-kira adik-adik apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus ini? Ayo apa? Nah, yang kita bisa pelajari adik-adik adalah Yesus sangat suka dan nyaman berada di bait Allah. Ke arah bait Allah itu apa sih? Adik-adik, bait Allah itu adalah gereja yang saat ini setiap hari Minggu kita selalu pergi beribadah dan juga sekolah minggu. Jadi Tuhan Yesus adik-adik sangat suka ke gereja. Nah, lihat nih, ke arah ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Lihat nih, ada salibnya, kemudian ada atapnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Rumah? Bukan adik-adik, tapi ada salibnya loh. Gambar apa? Gereja adik-adik. Tapi kayak gimana ya cara kita masuknya adik-adik? Nggak ada gambar pintunya. Nah, adik-adik, kira-kira yang mana pintu, yang mana jendela adik-adik? Nah adik-adik, untuk bisa masuk ke gereja, apa yang harus kita tempel duluan nih adik-adik? Pintu atau jendela? Oke, yuk kita tempel dulu pintunya supaya gambar gereja ini lengkap ya adik-adik. Kemudian apalagi? Jendelanya. Oke, tunggu sebentar ya. Nih adik-adik, jadi bait Allah itu adalah gereja yang kita pakai untuk kita beribadah dan juga sekolah minggu setiap hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang suka dan nyaman di gereja. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus merasa nyaman di gereja adik-adik, karena gereja kita, gereja Tuhan, rumah Tuhan adalah rumah kita. Kenapa adik-adik kita harus merasa nyaman? Karena yang pertama, kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan adik-adik. Kita bisa belajar tentang Alkitab dan mengenal Tuhan. Dan kita juga bisa belajar untuk melakukan yang benar adik-adik. Kemudian yang kedua, kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita yang seiman dengan kita adik-adik. Jadi kita bisa bernyanyi bersama, menari bersama, memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kita ketika sekolah minggu, bermain bersama, bertemu dengan guru sekolah minggu, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, kemudian kita juga bisa saling mengasihi. Ya adik-adik, jangan malas-malas kayak si Meme tadi ya. Lebih mementingkan kartun daripada pergi sekolah minggu. Hari ini kita belajar bahwa gereja Tuhan, rumah Tuhan adalah rumah bagi kita adik-adik.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.